Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Septiani dari Dinas Medinfo. Di sini saya sebagai pembawa acara podcast kali ini. Dan saya nggak sendiri, saya ditemani oleh partner saya yaitu Ayu Raifa. Halo Ayu. Halo, Oke, jadi kali ini kita mau bahas mengenai apa nih Yu? oke Kak, hari ini nih kita bakal bahas seputar mandiri atau ujian bersama untuk Universitas Sriwijaya Kak. Jadi ini nih kayak kesempatan bagi para teman-teman yang kurang beruntung di SBMPTN ataupun SNPTN gitu Kak. Iya, bener banget nih. Jadi kita buat adik-adik angkatan 2022 nih ya, misalnya nggak beruntung SN ataupun SB, bisa banget untuk mengikuti ujian seleksi mandiri ini. Tapi kali ini kita nggak berdua aja nih yuk bahas mengenai topik ini. Jadi di sini ada pembicara yang luar biasa yaitu dari Kadinan Sekdin dari Atkesma yaitu Kak Amira Tohat dan Kak Fatima Zahra. Halo. Halo Kak. Halo, halo, halo. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Ami gimana Kak? Alhamdulillah baik, tapi sekarang lagi kurang fit nih. Oh iya, oke. Gimana nih Kak kesibukannya selama pandemi dan sekarang sampai sekarang? Kak Ami dan Kak Fatima kesibukannya. Ya, mungkin aku duluan ya. Eh, Kalau kesibukan sendiri sih karena kita udah selesai UAS ya. Mungkin kalau dari aku sendiri sih nikmatin waktu istirahat aja. Karena ya ini udah masuk liburan juga kan dan tinggal nunggu nilai UAS keluar. Mungkin sih kesibukan aku sekarang ngejalanin proker-proker yang masih berjalan di Adkesma, terus bantu-bantu orang tua juga. Mungkin itu aja sih kesibukan sekarang ya. Mencari kesibukan malahan sekarang. Iya, benar banget nih. Untuk Kak Fatima sendiri, kesibukannya apa aja nih Kak? Kalau kesibukanku sendiri sama kayak Ami, cuma di rumah aja sama sibuk organisasi. Oke, baik. Sebelum memulai ke pertanyaannya, kan SBMPTN dan SNPTN ini kan udah ditutup ya Kak pendaftarannya. Juga untuk pelaksanaan tesnya. Nah, untuk ujian seleksi mandiri ini kan udah dibuka juga ya Kak pendaftarannya. Nah, kira-kira untuk USM ini ditutup sampai bulan berapa ya Kak? Boleh kami atau Kak Fatima? Kayaknya aku aja yang jawab ini. Jadi, sebelumnya aku mau jelasin terkait USM Mandiri ya. USM itu ujian saringan masuk bersama yang tergabung dari beberapa PTS yang ada di Palembang. PTS itu ada 11 gabungan yang terdiri dari Bina Dharma, Indo Global Mandiri, Katolik Mucikaritas, MDP, Muhammadiyah Palembang, Musirawas, PGRI PLG, Tridinanti Palembang, Sumsel, Taman Siswa, Chandra Muka, dan Dharma Pratama. Untuk pendaftarannya sendiri dibuka pada 4 Mei sampai 30 Juli, dan pelaksanaan untuk sejauh ini ujiannya dilaksanakan secara 2 gelombang. Gelombang pertama itu 4 sampai 7 Juli, gelombang 2 11 sampai 12 Juli, dan untuk pengumumannya bakal kalau nggak ada kendala atau nggak terhalang masalah, bakal diumumin pada 14 Juli 2020. Oke, baik. Kak Miratul ada yang ditambah atau udah? Oke, mungkin aku sedikit menambahkan ya dari yang Kak Zahra tadi. Nah, untuk diploma sendiri itu eh, juga ada USMB-nya. Nah, untuk pelaksanaannya itu serentak gitu pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Nah, dan untuk pengumumannya sendiri itu eh, setelah 2 hari pelaksanaan USMB-nya ya, yaitu pada tanggal 21 Juli 2022. Jadi, mohon untuk teman-teman yang ingin mengikuti, boleh dipersiapkan dari sekarang dirinya. Ya benar banget ya harus dipersiapkan dari sekarang biar nanti bisa lulus gitu kan ya. Oke.
Pertanyaan kedua boleh dari Ayu. Oke, makasih ya Kak Nisa kesempatannya. Ini Kak, tadi kan sudah dijelasin kalau tes USMB itu sudah dibuka juga kan Kak, dan bagi para adik-adik yang mau store harus sudah mempersiapkan. Kira-kira nih Kak, boleh berapa kali nih pelaksanaan tes USM ini? Oke, mungkin aku coba jawab ya. Nah, untuk pelaksanaan USMB ini sendiri itu ada 2 gelombang. Nah, gelombang pertama itu bakalan dilaksanain pada tanggal 4 sampai 7 Juli tahun ini. Dan untuk gelombang kedua itu pada tanggal 11 sampai 12 Juli 2022 gitu. Dan nanti pengumumannya itu serentak, maupun itu gelombang 1 ataupun gelombang 2, nanti pengumumannya itu serentak, yaitu pada tanggal 14 Juli 2022. Dan untuk yang diploma itu, pengumumannya itu pada tanggal 21 Juli 2022. Gitu. Oke, makasih Kak Ami. Kalau boleh tahu Kak terkait tesnya nih, tahun ini nih bakal offline atau bakal online? Karena kan kalau tahun kemarin kebanyakan offline ya Kak ya, tetap walaupun pandemi. Boleh Kak Zahra? Jadi ujiannya tahun ini itu offline ya, berbasis komputer. Namun belum ada info lebih lanjut, tapi sejauh ini offline. Oke. Nah, untuk persyaratannya sendiri, Kak, kira-kira apa aja sih, Kak, yang harus dipersiapkan untuk ujian seleksi mandiri ini? Terus, apa aja nih, Kak, kira-kira materi yang harus diujikan pada ujian seleksi mandiri ini? Oke. Nah, kita masuk ke persyaratannya. Oh, bentar ya. Oke, maaf. Tadi ada sedikit kendala. Mungkin untuk persyaratannya itu yang pertama, tentu saja warga negara Indonesia ya, atau warga negara Indonesia keturunan asing yang dikukuhkan dengan surat bukti kewarganegaraan. Nah, yang kedua itu, warga negara asing yang dikirim oleh lembaga tertentu atau perorangan di luar negeri untuk mengikuti USMB Unsri. Nah, yang ketiga itu berijazah sekolah menengah atas atau SMA, lalu SMK, Madrasah Aliyah atau MA, lalu MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Dan untuk ini dibuka untuk semua jurusan gitu. Nah, untuk syarat selanjutnya itu yaitu berijazah diploma 3 atau sarjana muda khusus peserta alih program. Nah, yang kelima itu syaratnya bagi mahasiswa diploma 3 atau sarjana muda yang bersangkutan sedang berada di semester akhir dan telah lulus ujian komprehensif atau akhir program. Jadi kalau misalnya yang diploma emang pengen ikutan USMB ini, syaratnya itu harus berada di semester akhir dan juga telah lulus ujian komprehensif atau ujian akhir program gitu. Nah, untuk tadi materi ya. Nah, untuk materi itu sendiri sesuai dengan program yang dipilih gitu. Misalnya teman-teman milih program sosum, ya materi yang bakal diuji itu materi sosum gitu. Nah, begitu pun sebaliknya kalau misalnya teman-teman milih program studi uh, yang IPA gitu ya, berarti yang bakalan dites tuh ya materi IPA gitu. Oke, jadi sesuai dengan materi yang dipilih ya, Kak ya. Oke, baik. Mungkin Kak Fatima atau ada yang ditambah? Atau cukup? Ya, aku juga ya. Untuk ujiannya itu ada dibagi menjadi 2, TBS sama TKD. TBS ini tes bakat skolastika yang terdiri dari penalaran umum, pemahaman membaca dan menulis, pengetahuan umum dan pengetahuan kuantitas, dan bahasa Inggris. Terus untuk tes kemampuan dasar sains dan teknologi atau TKD Saintek untuk yang memilih Saintek. Sedangkan yang untuk milih sosum, tes kemampuan dasar sosial dan humaniora. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ami dan Kak.
Fatima Zara atas jawabannya. Oke Kak, terkait tes ini Kak, kira-kira berapa besar nih bagaimana peluang untuk masuk USM Mandiri Unsri ini bagi para pendaftar? Baik di dalam Sumsel maupun di luar Sumsel. Boleh Kak dijawab? Boleh Kak Zara? Kalau untuk peluang masuknya itu nggak ada ya kayak SBM atau SN yang memiliki kuota-kuota tersebut. Jadi seperti biasa, jika sesuai kriteria atau nilainya udah sesuai, maka ya lolos. Mungkin aku sedikit menambahkan ya. Eh, dari daya tampung. Nah, daya tampung itu sendiri ada 2.307 camaba gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen ikutan, boleh dari sekarang melakukan pendaftaran dan persiapkan dirinya untuk mengikuti UTBK USMB pada tahun ini. Oke, tapi menurut pendapat Kak Ami ataupun Kak Fatimah, tingkat kesulitannya nih, menurut Kakak sendiri tuh di SNM, SBM, atau Mandiri tuh Kak yang lebih sulit menurut Kakak? Mungkin aku duluan ya. Kalau tingkat kesulitan itu sendiri kan eh, pasti bakalan ada masing-masing ya. Nah, mungkin aku jelasin satu-satu. Dari SNMPTN itu sendiri kita tahu kan itu bakalan disaring ya teman-teman dari nilai semester 1 sampai semester 5 di nilai rapot teman-teman itu dari di sekolah gitu. Terus ada perankingan lagi gitu kan. Terus setelah perankingan itu bakalan eh, di apa lagi dipilih lagi gitu kan. Terus baru daftar terus SNMPTN. Setelah daftar baru ada pengumuman kelulusan. Nah, eh, mungkin eh, kesulitannya sendiri ya di SNMPTN itu kita kan nggak tahu nih kriteria yang cocok untuk kira-kira aku lulus SNMPTN ini kira-kira apa aja gitu kriterianya itu kan nggak dijelasin. Nah, mungkin di sana kesulitannya. Sementara untuk SBM sendiri itu kan seperti yang kita tahu ya, SBMPTN itu kan harus ujian dulu. Nah, ini tentu saja menjadi suatu kesulitan bagi teman-teman untuk persiapan belajar gitu kan. Apalagi yang yang aku tahu ya dari Twitter gitu kan. Ternyata bentuk soal yang tahun sekarang itu semakin sulit gitu loh. Jadi mungkin untuk teman-teman yang aku sangat mengapresiasi ya bagi teman-teman tahun sekarang yang mengikuti SBMPTN sangat keren gitu loh. Jadi kesulitannya mungkin di daya tampung gitu kan, terus pengikutan ujiannya juga gitu. Terus untuk mandiri sendiri itu ya mungkin hampir sama dengan SBMPTN karena juga ikut ujian kan ya. Jadi mungkin di persiapannya sih lebih di kesulitannya gitu. Aku harap teman-teman yang bakalan ikutan tahun ini semoga dipermudah gitu. Ya, amin ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk Kak Fatima, boleh kalau misalnya ada yang mau ditambah atau cukup? Itu udah diwakili Amin semua. Oke, baik Kak. Jadi kalau misalnya udah lulus USM nih Kak ya, kita misalnya udah lulus USM, terus mau pilih kampus lain itu kira-kira boleh nggak Kak? Boleh Kak Zara, silakan menjawab. Kita ganti-gantian nih. Tadi apa sih pertanyaannya? Boleh diulangi nggak? Jadi misalnya kita udah lulus USM nih Kak ya, terus kita nih ikut kampus lain gitu, tapi lulus juga gitu. Tapi kita udah pilih kampus yang itu, udah lulus juga di Unsri ini, boleh nggak kira-kira apa pilih kampus itu gitu? Tapi kita udah lulus juga di Unsri ini gimana tuh? Itu tergantung ya. Jadi kan sebelum pendaftaran ini, sebelum bayar, kita kan disuruh pilih kampus sekaligus milih program studi. Jadi semisal kita lulus, nah nanti dari pilihan kita itulah di mana diletakkan gitu kan. Misalnya lulus di Unsri sama di Bina Dharma. Dia milih di Bina Dharma, iya. Itu kan maksud pertanyaannya. Ya benar. Iya. Ya itu kan terserah dia mau milih Bina Dharma. Asalkan dia lolos sih di situ. Ada tambahan dari yang
Oh, berarti boleh ya, Kak ya? Oleh Bentar-bentar. Maaf sebelumnya, aku masih agak kurang paham nih pertanyaannya. Boleh dijelasin dikit ya? Gimana pertanyaannya? Gitu? Jadi misalnya kita udah pilih dua kampus nih Kak ya, tapi dua-duanya lulus gitu. Boleh nggak misalnya pilih kampus yang itu apa satunya gitu. Sedangkan yang mandiri dari Unsri ini lulus juga gitu. Oh, misalnya kita ikutan di kampus UI gitu, mandirinya, gitu. Satu lagi di Unsri gitu. Gitu ya? Tangkepan aku gitu pertanyaannya. Ya benar Kak. Nah, kalau itu sih dari teman-teman sendiri ya, soalnya kan itu pilihan teman-teman sendiri. Teman-teman pengen ikutan Mandiri UI misalnya, atau Mandiri Unsri, itu kan tergantung pilihan teman-teman sendiri. Dan semisal teman-teman lulus di UI misalnya, terus lulus juga di Unsri, teman-teman mau pilih UI gitu, ya nggak apa-apa gitu loh kan. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap milih Unsri, ya nggak apa-apa juga, itu tergantung dari teman-teman sendiri gitu. izin menambahkan ya. Jadi kalau USM Mandiri ini kan terdiri dari 10 PTS, 11 PTS gabungan dari 11 PTS. Jadi kalau ikutan USM Mandiri Unsri ini dia itu hanya satu aja yang lolos, enggak. Misalnya Bina Dharma lolos sama Unsri enggak. Itu satu aja. Misal cuma Unsri atau Bina Dharma atau PGRI gitu. Enggak sekaligus. Oke baik Kak. Mungkin Ayu. Oke, berarti dari jawaban tadi bisa ditangkap kalau misalnya pas kelulusan nanti pasti cuma lulus satu kampus dia Kak ya. Tapi Kak, misalnya kita milih yang lain itu apakah ada sistem blacklist? Misalnya kayak Ayu tuh Kak ikut Unsri sama UI kayak tadi kan. Misalnya Ayu pilih UI. Nah, misalnya tahun depan ataupun itu Ayu ikut Unsri lagi ada sistem blacklist nggak? Karena kan ada yang pernah bilang ada sistem blacklist, terutama kayak di SNM sama SBM kan dulu sempat ada sistem tuh Kak yang namanya blacklist. Kalau setahu aku ya, kalau setahu aku, untuk sistem blacklist itu sendiri nggak ada. Karena kan namanya aja ujian mandiri gitu ya, mandiri gitu kan. Tergantung kitanya. Nah, eh, aku juga belum tahu nih info terbaru, apakah ada perubahan atau enggak gitu kan. Jadi, untuk teman-teman bisa eh, dicek-cek di link eh, di link USMB-nya yaitu di usmb.unsri.ac.id. Nah, di sana bakalan ada info mengenai pendaftaran, terus persyaratan gitu kan, tanggal kapan ujian yang dimulai gitu. Jadi eh, info-info terbaru juga bakalan infoin di sana gitu. Nah, bagi teman-teman yang emang pengen ikutan USMB dan teman-teman pengen info terbaru nih, jadi teman-teman bisa cek-cek langsung di link yang aku sebutin tadi gitu. Oke, jadi harus tahu ya Kak ya update terbaru dari itu apa kelulusan OSM untuk mandiri. Iya, benar banget. Harus tahu gitu kan. Soalnya kalau misalnya kita telat, kita tahu info, terus takutnya kan kita juga telat pendaftaran gitu. Mana tahu kita tahunya udah setelah pendaftaran ditutup gitu kan. Itu kan sayang banget gitu. Jadi dimohonkan atau sebaiknya gitu teman-teman yang emang pengen daftar atau memang maaf kurang beruntung di seleksi SNMPTN ataupun SBMPTN masih banyak jalur lain untuk masuk ke kampus-kampus impian gitu. Contohnya ya USMB gitu kan. Gitu. Oke Kak. Oke Kak, ini mungkin last question dan menjadi pertanyaan yang paling sering ditanyain ya, orang yang mau masuk jalur mandiri nih Kak. Kira-kira Kak nantinya misalnya sudah lulus dari jalur mandiri ini, apakah nanti ada perbedaan Kak di antara mahasiswa yang lulus di jalur mandiri sama mahasiswa yang lulus di jalur SNM atau SBMPTN, baik dari segi kegiatan belajar mengajarnya, UKT-nya, atau yang lainnya Kak? Boleh Kak, disilakan jawab. Mulai ke Zahra duluan nanti.
Kalau misalnya aku tambahin, bakal aku tambahin. Kalau untuk perbedaannya itu nggak ada ya, namun lebih ke tempat kuliahnya. Kalau dia lolos di di Untri, maka kuliahnya tuh di Bukit, di Bukit bukan di Indralaya. Namun untuk beberapa fakultas ada yang hanya fakultasnya di Indralaya, misalnya FKM atau FKIP juga. Dan untuk terkait UKT-nya, maaf ya, dan untuk terkait UKT-nya itu pasti lebih tinggi dibandingkan jalur SN atau SBM, tapi untuk kegiatan belajarnya sama. Oke, Iya, Kak mungkin Ami dia mau tambahin? mungkin aku sedikit menambahkan ya. Eh, Mungkin ya seperti yang Kak Zahra bilang tadi, di perbedaannya mungkin di UKT ya. Nah, teman-teman mandiri ini UKT-nya bakalan langsung di UKT tertinggi gitu loh. Kan yang kita tahu UKT kita itu kan ada UKT 1 sampai 8. Nah, mandiri itu bakalan ada UKT khusus dan itu maaf, dan itu bakalan UKT tertinggi gitu. Dan setahu setahu aku ya, untuk mandiri itu nggak bisa banding gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang memang ikut di USMB dan lolos nantinya gitu kan, teman-teman bisa akalin bisa lewat cari-cari beasiswa gitu kan. Karena yang bantu UKT itu bukan hanya dari banding UKT, tapi banyak jalur lain. Contohnya ada dari beasiswa gitu. Gitu sih. Dan untuk mekanisme pembelajaran sendiri itu sama sih seperti mahasiswa biasanya, nggak ada perbedaan karena ada beberapa teman aku yang emang lulus dari jalur USMB ya. Nah, itu cara belajarnya sama sih kayak kita gitu kan, cara belajarnya digabung gitu. Untuk teman-teman yang pengen ikutan, boleh dicek dan dikepo-kepoin gitu di link webnya yaitu di usmb.unsri.ac.id. Lalu ada sedikit catatan gitu ya. Ada kemungkinan nantinya bakalan ada info mengenai jadwal-jadwal yang bakalan diubah atau enggak gitu. Jadi aku harap bagi teman-teman yang memang ingin ikut USMB ini, aku harap cek-cekin info terbaru dari link yang aku sebutin tadi. Mungkin itu sih dari aku tambahannya. Semangat terus, semoga lancar. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi mungkin linknya nanti boleh kami masukin di deskripsi video ini ya, Kak. Boleh, boleh banget. Oke, Oke, terima kasih Medinfo yang udah ngundang Adkesma di kegiatan Badi ini. Semoga kegiatannya lancar terus ya. Terima kasih, Kak. iya Kak. Makasih juga ya, Kak, sudah mau nyediain waktunya. Oke, aman-aman. Makasih buat para bintang tamu Kak Ami dan Kak Zara yang sudah bersedia meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah mohon pun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.